Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Putra. Saya dari program studi rekayasa pengendalian alat berat. Saya berasal dari kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapat dari awal saya masuk ke sini sampai saat ini. Yaitu ada 3 materi. Yang pertama itu tentang credit tools, yang kedua ada measurement tools, dan yang terakhir ada electrical tools dengan dosen pengampu Lukiawan Deprian. Sebelum kita melakukan praktikum di area workshop, kita menggunakan APD. Apa itu APD? Yaitu alat pelindung diri. Yang pertama kita harus menggunakan safety helmet, yang kedua ada safety glass, yang ketiga ada safety glove, yang keempat ada safety vest, dan yang terakhir ada safety shoes. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Oke, kita masuk materi yang pertama, yaitu credit tools. Di sini kita lihat ada yang pertama ada air handle, terus ada extension, ada socket, terus di sini ada adjustable wrench, ada crowbar, ada pit wrench, ada torque tube. Ini mesin. Ada long socket. Oke, di sini ada lemari kedua yang isinya gasket atau scrub untuk mengkerok di engine atau blok-blok engine yang terkena oli yang sudah melekat di dalam engine, di luar engine maksudnya, atau lumpur-lumpur yang ada. Di sini ada rubber hammer, ada chopper hammer, dan ada plastic hammer. Oke, kita masuk ke lemari yang ketiga. Di sini ada handle, ya kan? Handle. Di sini ada sliding T-bar, ada island cable, ada pas adjustment, ada magnetic tool pickup. Kita masuk lemari yang keempat. Di sini ada beberapa kunci, yaitu ada combination open and ring, ada allen key lagi, ada allen star, dan di sini ada combination open dan ring. Kita masuk lemari yang kelima. Di sini ada kunci shock dan adjustable wrench. Yang pertama kita ada di kunci shock dulu. Di sini ada yang namanya ratchet. Di sini ada sliding T-bar. Di sini ada kunci shocknya. Di sini ada long shock, ada universal joint, dan kita masuk lemari selanjutnya. Oke, di sini ada adjustable wrench, di sini ada long nose, ada vice grip, ada long nose vice grip. Oke, kita masuk lemari selanjutnya. Di sini ada obeng-obengan atau bisa disebut dengan roller. Oke, di sini ada obeng-obengan atau disebut juga screwdriver cross and minus. Jam 11 jam.
Dan di sebelahnya ada cutting plier, ada combination plier, ada long nose. Dan kita masuk ke lemari yang terakhir. Di sini isinya sama seperti lemari yang di atas. Di sini ada yang namanya filler gauge untuk mengukur kecerahan suatu benda. Dan di sini ada kombinasi rinse atau kunci pas. Jadi mulai ukuran terkecil sampai ada yang terbesar ya. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Oke guys, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu measurement tools. Di sini kita ada micrometer dengan ketelitian 50 sampai 75 mm dengan ketelitian 0,01 mm. Di sini ada dial bore gauge dan seperangkatnya. Dan di sini ada alat pengkalibrasinya, ada insight dan spinnernya. Dan ini contoh spinner untuk alat mengkalibrasi. Dan di sini ada vernier caliper atau jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Dan yang ini vernier caliper dengan ketelitian 0,02 mm. Dan di sini ada multimeter. Ini kita akan langsung menggunakan tools selanjutnya, yaitu hidrometer. Bentuk penampakannya seperti ini. Maka langsung kita melakukan kalibrasi, melakukan simulasi di aki tersebut. Oke, di sini berarti akinya masih bagus ya, di warna putih. Kalau misalkan air akinya naik di atas warna merah, berarti kondisinya tidak bagus, harus diganti. Oke, cukup di sini saja. Kita lanjut. Kita akan mensimulasikan tools yang tadi kita jelaskan di sana dengan simulasi di sini. Di sini ada baut. Kita membuka atau mengencangkan menggunakan open dan ring wrench. Kalau mengencangkan kalau mengendorkan kita buka ke arah berlawanan jarum jam. Jika ingin mengencangkan, kita searah dengan arah jarum jam. Oke, kita kencang. Selanjutnya kita menggunakan screwdriver atau obeng plus. Kita membuka baut sama seperti yang tadi. Jika ingin mengendorkan, putar balik arah jarum jam, dan jika ingin mengencangkan, searah dengan jarum jam. Oke, sudah kencang. Selanjutnya kita menggunakan Allen key sama seperti tadi. Jika ingin mengendurkan berlawanan dengan arah jarum jam, kita kendur. Jika ingin mengencangkan, searah dengan jarum jam. Oke, pada yang ini sudah selesai.
Kita lanjut ke step selanjutnya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran menggunakan telepon atau jangkar parok dengan ketelitian 0,05 mm. Sebelum kita mengukur, kita harus sudah alat pengeliling diukur, yaitu ini. Saya ingin mengukur berapa dari sini ke sini tebalannya. Kita lakukan pengukuran ya. Sini kita kunci. Ya, di angka 29,75. Itu kita menggunakan vernier caliper dengan ketelitian 0,02 mm. Sama seperti yang tadi yang 0,05, kita akan pengukuran terlebih dahulu, yaitu saluk, sudah kadang kabut di sini 9,82. Oke, sekian dari penghitungan dari vernier caliper. Di sini kita akan melakukan pengukuran menggunakan micrometer yang ketelitian 25 sampai 50 mm. Di sini kita sebelum menggunakan micrometer, kita melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kita mengukur ketika ada alat pengeliling itu ini. Saya ingin mengukur, kita menggunakan stand untuk bagian pegangannya. Untuk memudahkan kita melakukan kalibrasi. Sini kita Kunci. Ya, di angka 29,75. Ya. Setelah itu kita klik 3 kali. Lalu kita kalibrasi. Ketelitian 0,02 mm. Sama seperti yang tadi yang 0,05, kita akan pengukuran dulu, sudah disaluk. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita menggunakan penghitungan dari vernier caliper. Kita akan melakukan pengukuran menggunakan baut ini. Udah sekalian. Udah. Dan di sini hasilnya 29/29. Jadi sekian dari saya lakukan kalibrasi menggunakan micrometer. Kita lanjut ke tools yang selanjutnya, yaitu reflektor. Oke, di sini sudah ada alatnya atau toolsnya. Sebelum kita menggunakan alat ini, kita wajib mengkalibrasi dulu menggunakan air. Kita ambil dulu secukupnya. Habis itu kita teteskan sedikit saja, lalu ratakan.
Jika belum dikalibrasi, maka kita akan mengkalibrasi dulu sampai pas. Oke, sudah dikalibrasi. Habis itu kita lap menggunakan majun dengan dilap secara bersih ya. Oke, kita selanjutnya baru kita mengambil pengukuran menggunakan air. Oke, kita ambil secukupnya ya, guys. Hati-hati kalau terkena tangan atau kena mata, ini dapat menyebabkan iritasi. Oke, cukup sedikit saja. Lalu kita ratakan, kita ukur. Oke, hasilnya 1,16. Berarti ini masih perlu charger ya. Kita lap dulu menggunakan majun secara bersih. Ini kita bersihkan lagi menggunakan air biasa. Kita lap sampai bersih. Oke, sekian dari tools ini yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke alat yang selanjutnya. Tools selanjutnya yaitu hidrometer. Kita langsung menggunakan ke alat ini. Oke, di sini berarti tandanya merah ya, jelek atau berarti harus diganti ya. Kalau misalkan putih atau hijau berarti keadaan good atau oke. Oke, itu aja. Kita lanjut ke tools selanjutnya, yaitu ada avometer. Avometer terbagi menjadi dua, yaitu yang digital dan yang analog. Di sini kita akan menggunakan yang digital terlebih dahulu. Di sini kita lakukan menggunakan arus DC untuk mengukur aki yang ada di sini. Dengan cara seperti apa? Seperti ini, kita cari yang plus dan yang minus. Di sini dapat 11,65. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan. Ada beberapa fitur di sini, yaitu ada volt AC, DC, terus multivolt, ohm, terus dan selanjutnya ada ampere juga di sini. Ada DC dan AC. Oke, kita langsung menggunakan yang analog. Di sini kita menggunakan perhitungan 12 volt. Bisa 12 dan bisa 30. Kita melihatnya menggunakan arus DC. Seperti tadi contohnya kita pengukuran yang plus di plus dan yang minus di minus seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita memakai kacamata. Kacamata sendiri berapa gerakan dua persen. Oke. Karena tidak memungkinkan. Kita setel di 12 ya. Di sini berada di angka jarum 11. Oke. Kita lanjut materi yang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu electrical tools. Di sini ada baterai charger.
Sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di sini, yaitu ada yang menunjukkan gambar motor dan mobil, yaitu dengan baterai 12 volt. Dan di sini ada baterai truk ya, yang itu voltnya 24 volt. Dan di sini ada beberapa fitur, yaitu ini dalam pengecasan dalam keadaan dingin. Yang R ini tandanya harus ganti atau baterainya sudah tidak layak. Yang ini dalam keadaan dicas atau pengecasan. Dan simbol yang terakhir yaitu ketika kita salah menempatkan dua ini. Contohnya seperti ini. Kita yang minus taruh di kutub yang plus, dan yang plus kita taruh di kutub yang minus. Dan ini indikator akan menyala seperti ini. Kalau benar, maka sebaliknya tidak akan menyala indikatornya. Dan di sini ada persenan beberapa ketika kita sebelum pengecasan, yaitu dalam keadaan kosong, yang ini mulai terisi dan selanjutnya. Nah, kita langsung masuk tahap yang pertama, yaitu pengecasan. Seperti biasa, kita menggunakan kutub yang sama, yaitu plus ke plus, dan yang minus ke minus. Lalu kita pencet di bagian apa dulu? Ini kan baterai charger apa? Sampai baterai charger. Kalau kan sama aja. Kan beda. Habis itu siapa aja? Habis itu siapa? ya, ini baterai juga melakukan pengecasan Ini. seperti ini. Ya, segini saja. Saya lanjut ke materi yang selanjutnya. Kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu ada tachometer. Sini untuk menghitung kecepatan suatu RPM. Asli sih, susah. Nah, di sini ada beberapa fitur modenya, yaitu mode ini, terus ini buat mencet atau holdnya, dan sini ada beberapa fitur modenya. Di sini kita akan mengukur kecepatan kipas dengan menggunakan RPM. Langsung kita praktekkan di sini. Tapi sebelum kita melakukan kalibrasi, kita harus menempelkan scanner untuk kita tembakkan ke sini lasernya. Lalu kita akan menemukan hasilnya di sini. Oke, kita langsung melakukan. Ini kita pencet dulu. Dan kita matanya menggunakan dan satu. Ini yang gini. Di sini ini. Sini hasilnya 2806.0 pada kecepatan pertama. Kita naikkan speednya ke kedua. Ini baunya. Ini let's go. Kecepatan yang kedua di 3358. 33.000. Hanya sih jujur. Ini yang kecepatan ya. Ya, 3 Set. Mas, eskin mas lagi. Berada di 38.075,9. Oke. Jadi tujuannya alat ini untuk mengukur suatu kecepatan RPM atau embel di mobil atau di motor. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ukuran menggunakan dial Borgig. Di sini ada alatnya, yaitu bernama dial Borgig. Di sini dial atau buat mengukur di situ di daerah block silinder. Fungsi ini untuk mengukur kedalaman blok silinder yang ada. Mau mencari kehausan atau ketirusan keovalan suatu blok silinder. Sebelum kita menggunakan ini, kita lakukan pengukuran kasar, yaitu menggunakan vernier caliper 0,05. Langsung kita ukur ke linear blok ini.
Sini kita melakukan pengukuran, kita ukur, lalu kita lock, dan di sini hasilnya 81,65 mm. Oke, tadi kan setelah dikalibrasi yang kita langsung aja mensimulasikan jalur 2 bit ini ke bagian Yang oval ada 3, sendiri. itu ada 3. Oke, kita langsung mencari X1-nya, yaitu seperti ini. Berarti itu satu dikurang habis ya. Sudah akan berhasil kali gede. Berada di berarti 82,02. Kita tulis di sini X1-nya berarti 82,02. Di sini kita cari yang X2-nya. X2-nya sama hasilnya, hasilnya di 82,02. Jadi Lalu kita cari yang X3-nya, itu di paling bawah. Tapi jangan terlalu ke dalam ya. Ada sedikit bawah saja. Di sini berada di Sama di 82,02. Nah, sekarang kita mencari yang Y1-nya. Y1 seperti ini ya, guys. Nah, berarti dia di 82,03. Kita nyari yang Y2-nya berada di tengah-tengah. Berada di 82,02. Oke, kita cari yang terakhir, yaitu Y3, berada di paling bawah, tapi jangan terlalu di bawah banget. Oke, hasilnya di 82. berarti 82,02. Nah, kita kurangin ya, berarti X1 dikurangin Y2. X1 dikurangin X3, sorry, maaf. Berarti 0 ya hasilnya. 0. Nah, habis itu yang ini Y1 dikurangi dengan Y3. Berarti hasilnya 0,1. Nah, ini sudah ketemu hasilnya. Dari X1 dikurangi X3, yaitu hasilnya 0, dan Y1 dikurangi Y3 sama dengan 0,01. Nah, habis itu kita menghitung yang ini. X1 dikurang Y1. X1 dikurangi Y1 sama dengan 0,01. 0,01. Habis itu X2 dikurangin Y2. Hasilnya 0. Langsung Nah, hasilnya. habis ini yang X3 juga saya sumbang. Nah, hasilnya juga tetap sama 0 ya, guys. Nah, habis itu nah, jadi habis itu kita langsung yang ini penghitungan menggunakan Fermi Caliper. Kita pilih ini, yaitu 81
0,90 dikurangin yang paling tertinggi di sini, yaitu 82,03. Sorry, balik kita dulu sih. Bener ya guys? 81,90 kurang dikurang 82,03, 02,03 yaitu hasilnya 0,3 13 13. ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengikuti standar OSM ini karena di sini masih bagus blok silinder, jadi nggak perlu kita melebarkan ukuran dari blok silinder tersebut. Jadi menurut saya ini masih standar. Oke, terima kasih. Lanjut selanjutnya. Oke guys, sekarang tiba saatnya di video yang terakhir dari saya. Saya Dimas Nugraha, berterima kasih telah menonton video dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dari video saya yang tadi, karena saya masih belajar di sini. Kita sama-sama menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Nugraha, saya pamit undur diri. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi di lain waktu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.